Oke, kuliah sesi kedua itu untuk teori antrian modelnya adalah MM1K. Nah, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi saya punya MM1K ya, hingga Vivo ini adalah antrian yang terbatas ya gitu. Jadi ya misalkan kayak di klinik itu kursinya terbatas. Nah, ini jumlah kursinya adalah maksimum K. Ya. Jadi tidak bisa menambah lagi konsumen ya. Jadi konsumennya terbatas sebanyak K. Gitu, ya. Jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Kalau sudah penuh ya sudah. Jadi konsumen itu ya tidak bisa jadi konsumen ya. Yang tadinya calon itu tidak bisa jadi konsumen. Jadi terbatas. Nah, ya. Jadi ini model yang ketika terbatas antriannya ya. Ya seperti kalau Anda nonton bioskop kan kursinya terbatas ya. Tidak bisa Anda, oh saya berdiri saja di bioskop nontonnya. Nah, itu kan tidak bisa ya. Jadi ada batasan kursinya. Gitu. Oke. Nah ini contohnya. Ya. Jadi ya ini satu layanan, satu pelayan juga. Jadi kalau di bioskop ya satu layar, gitu kan. Nah, ya. Nah untuk model ini ya MM1K ya hingga Vivo biasanya disingkatnya itu adalah MM1K ya gitu. Oke. Nah, tergantung K-nya berapa nanti ya. Nah, lambda ini adalah tingkat kedatangan konsumen ya, konsumen per waktu satuannya. Mu ini adalah tingkat pelayanan konsumen ya, konsumen per waktu. 1/mu ini adalah rata-rata waktu pelayanan ya. Jadi waktu per konsumen, lalu K ya, kapasitas maksimum konsumen di dalam sistemnya. Jadi biasanya ya kursinya ada berapa gitu. Lalu tingkat kesibukan rho ini adalah sama dengan mu dibagi lambda dibagi mu. Ya. Oke. Nah, untuk probabilitasnya, nah ini terbagi atas 3 bagian ya. Gitu. Yang pertama, ya, ini itu ketika K-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ketika tidak ada konsumen, ya tidak ada yang mengantri, ya, formulanya adalah seperti ini. 1 dikurangi mu dibagi 1 mu pangkat K plus 1. Ya. Nah, untuk mulai ada 1 konsumen sampai dengan K konsumen, sampai kursinya penuh, nah, ya, ini sampai kursi penuh, itu peluangnya adalah ini, rho pangkat N dikalikan P0. Ya. Nah, ketika kursinya penuh, ini ya, batas K-nya, kursinya penuh, maka ya peluang menambah konsumen itu tidak ada, ya, artinya 0. Gitu. Oke. Nah, ini rinciannya, jadi formulanya adalah seperti ini. Oke. Jadi yang di bawah ini adalah rinciannya, sedangkan ini formula. Nah, di sini catatannya, ya, ini probabilitasnya 1 untuk P0 tambah P1 sampai dengan PK. Ya. Kalau yang sebelumnya itu sampai peta hingga, karena di sini terbatas kursinya, berarti sampai PK. Ya. Nah, ya. Lalu antriannya, ya, nah ini formulanya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi saya punya konsumen dalam sistem itu adalah rho dibagi 1 min rho dikurangi K plus 1 dikalikan rho pangkat K plus 1 dibagi 1 min rho pangkat K plus 1. Ya. Lalu rata-rata jumlah konsumen dalam antrian ini KS ditambah, nah ini P0 itu adalah tidak ada konsumen ya. Jadi P0 itu ya ketika tidak ada konsumen. Ya, jadi Anda ingat P0 ini adalah tidak ada konsumen. Nah, oke, lalu KP ini KS dikurangi KA ya untuk yang dalam pelayanan. WS-nya ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. KS dibagi lambda dikalikan 1 min PK. Nah, PK di sini ya adalah ketika konsumennya full. Ya, jadi artinya ini kondisinya maksimum. Ya. Jadi probability dia maksimum. Gitu. Oke. Ya. Oke,
Oke, ini untuk yang WA juga ya, KA dibagi lambda dikurangi 1 dikurangi PK ya, WP-nya WS ya, artinya waktu pelayanan itu sama dengan waktu sistem dikurangi waktu antrian. Oke. Nah, ini efisiensinya untuk model ini MM1K ya. Saya punya E-nya itu adalah 1 dikurangi P0 efisiensinya, sedangkan tingkat throughput-nya itu lambda dikalikan 1 kurangi PK. Ya. Nah, ini contoh kedua ya. Jadi kasusnya mirip dengan yang pertama ya. Nah, di sini saya punya rata-rata waktu yang diperlukan dokter untuk mengobati pasien itu adalah 15 menit ya. Ini juga terdistribusi eksponensial. Lalu rata-rata datangnya pasien ini 36 pasien dari 8 jam pekerjaan ya. Ruang tunggu pasien itu maksimumnya adalah 15 tempat duduk ya, gitu. Oke. Nah, jadi apa yang diketahui dari sana? Kapasitas sistemnya. Berarti kan kalau kita lihat tempat duduknya ada 15, lalu ada 1 pasien yang berada di ruangan dokter. Berarti kan totalnya itu adalah 16 pasien ya. Jadi 15 yang nunggu di luar, yang satu ini ada di ruangan ya. Ini yang di ruangan dokter ya, ruang dokter, ini yang di ruang tunggu gitu. Jadi totalnya ada 16 pasien. Nah, modelnya ini berubah ya menjadi MM116. Jadi batasannya sampai 16 ya. Jadi ini modelnya kalau disederhanakan penulisannya biasanya ya, MM1.216. Oke. Nah, kita hitung rata-rata waktu pelayanan 1 per mio ya. Nah, ini 15 per pasien, 15 menit per pasien, maka tingkat pelayanannya ya ini adalah 4 pasien per jam. Lalu kalau Anda hitung tingkat kedatangan konsumennya ya, ini 36 bagi 8 jam itu 4,5 pasien per jam. Lalu RO-nya, nah di sini RO-nya pasti lebih besar dari 1 ya untuk kasus ini. 1,125. Oke. Nah, ini informasi yang diketahuinya. Jadi kalau saya singkat, nah ini adalah informasi yang diketahuinya. Selanjutnya adalah probabilitas dokternya nganggur. Dokter nganggur berarti kan tidak ada pasien ya. Nah, tidak ada pasien berarti K-nya 0. Jadi P0, nah, gunakan rumus yang tadi, 1 kurangi rho dibagi 1 dikurangi rho pangkat K plus 1. Ya, masukkan nilainya. Didapat ini hasilnya adalah 1,95%. Ya. Nah, selanjutnya kalau dokter sibuk. Dokter sibuk itu terjadi kalau ada minimal 1 pasien ya. Nah, okay. Jadi kalau ada 1 pasien, batasnya kan sampai K. K di sini kan 16 ya, gitu. Karena kapasitasnya 16 pasien. Nah, jadi sebenarnya 1 dikurangi P0, jadi 1 dikurangi 1,95%, dapatlah 98,05%. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, tidak ada. Sekarang probabilitas pasien langsung dilayani dokter. Apa artinya pasien langsung dilayani dokter? Artinya kan ya lagi kosong ya kliniknya. Berarti tidak ada pasien di ruang dokter, tidak ada juga pasien yang di ruang tunggu. Berarti lagi kosong. Dia langsung ketemu dokter. Jadi K-nya itu sama dengan 0. Tadi kan sudah dihitung P0-nya itu adalah 1,95%. Ya. Jadi untuk soal cerita itu lihat logikanya ya. Nah, lalu ini probabilitas pasien yang datang harus menunggu dulu sebelum dilayani. Nah, berarti karena dia harus menunggu, ya artinya ada seorang pasien di dalam ruang dokter. Nah, berarti dengan kata lain K-nya adalah 1. Nah, berarti ini adalah P1. P1 ya, rho pangkat 1 ya, ini dikalikan P0. Jadi 1,125 kalikan 0,0195. Didapat 0,022 atau 2,2%. Ya.
Jadi ya ini permainan kata-kata ya. Nah, probabilitas pasien mendapat 2 kursi kosong. Ya, ada 2 kursi kosong, totalnya 15 kursi. Berarti kan 13 kursi terisi ya. Nah, 13 kursi terisi, berarti ada 13 pasien. Lalu ada 1 pasien di ruang dokter, jadi ada 14 ya. Gitu. Oke, jadi K-nya adalah 14. Jadi saya punya P14. Jadi Rho 14 dikalikan dengan P0. Ya, Anda hitung, didapat probabilitasnya adalah 10,15%. Oke. Nah, selanjutnya, probabilitas paling sedikit ada 3 kursi kosong. Paling sedikit 3. Berarti bisa kursinya 3 biji, 4 biji, ya, gitu. Nah, itu artinya pasiennya ada 13 ya. Kalau 3 kursi kosong, ada pasiennya ada 13. Nah, karena paling sedikit adalah 3, ya berarti K-nya harus lebih kecil dari 13. Ya. Jadi saya jumlahkan P0 sampai dengan P13. Atau bisa saya balik, jadi 1 dikurangi P16, dikurangi P15, dan dikurangi P14. Anda hitung ya. Ini, maka didapat keluarnya adalah 65,58%. Oke. Nah, probabilitas paling banyak 3 kursi kosong. Nah, ini paling banyak 3 kursi kosong, berarti pasiennya ada 13 ya. Berarti ini harus K-nya lebih besar dari 13. Jadi kalau P13 artinya kan 3 kursi kosong ya. P14 2 kursi kosong gitu ya. P15 1 kursi kosong, P16 berarti penuh gitu ya. Seperti itu. Ya, tinggal Anda hitung, didapat 23,44%. Ya. Oke, probabilitas pasien maksimum. Nah, maksimum berarti kan semuanya terisi ya. Jadi K-nya 16. Jadi PK ini adalah P16. Ya, jadi rho pangkat 16 kalikan P0 ya, Anda hitung didapat 12,85%. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, tidak ada. Nah, ini selanjutnya adalah rata-rata jumlah pasien di dalam sistem ya, KS. Nah, ini formulanya. Tinggal ganti rho-nya 1,125, K-nya itu 16 ya. Anda hitung pakai kalkulator atau pakai Excel, maka didapat 10,6537 pasien. Jadi kita bulatkan menjadi 11 pasien. Lalu rata-rata jumlah pasien di dalam antrian, formulanya adalah seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi saya punya didapatnya 9,673. 2 pasien. Nah, ini dibulatkan jadi 10 pasien. Ya. Jadi kan tadi 1 pasien ngantri di ruang dokter, 10 pasien ini ngantri. Ya. Jadi totalnya ada 11. Gitu. Oke. Nah, rata-rata waktu tunggunya ya untuk di dalam sistem formulanya adalah seperti ini. KS dibagi lambda dikalikan 1 min PK ya. Tadi PK-nya kan ketika maksimum ya, bisa dihitung. Oke. Nah, ini ya. Jadi didapat totalnya adalah sekitar 153 menit ya. Jadi menunggu pasien di dalam sistem. Sedangkan waktu tunggu pasien dalam antrian ketika ngantri sebelum masuk ke ruang dokter itu adalah 139 menit. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?